Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya punya kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan lansia. Banyak orang berpikir bahwa menjaga tubuh tetap bugar di usia 60 tahun ke atas harus selalu mengandalkan obat-obatan mahal atau perawatan modern yang rumit. Padahal, di sekitar rumah, di pekarangan kecil, bahkan di sudut halaman yang selama ini tidak terlalu diperhatikan, ada tanaman-tanaman herbal sederhana yang diam-diam menyimpan manfaat besar. Tanaman-tanaman ini bisa membantu mengurangi keluhan harian seperti nyeri sendi, kelelahan, masalah pencernaan, tekanan darah yang tidak stabil, sampai gangguan tidur. Dan yang paling menarik adalah, semuanya bisa ditanam sendiri, dirawat dengan mudah, dan digunakan kapan saja tanpa ribet. Inilah mengapa membahas tanaman herbal pekarangan sangat penting, terutama bagi para lansia yang ingin hidup lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih mandiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan ketenangan dalam menjalani hari. Hari ini kita akan mengajak para lansia dan keluarga untuk sama-sama memaksimalkan tanaman herbal yang mungkin sudah tumbuh di depan rumah, tapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Mari kita mulai dari tanaman pertama, yaitu kunyit. Kunyit adalah salah satu herbal paling populer di Indonesia, dan bukan tanpa alasan. Warnanya yang kuning cerah bukan hanya indah dipandang, tetapi menandakan adanya kurkumin, senyawa aktif yang sangat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Banyak lansia mengalami nyeri sendi dan pegal-pegal, dan kunyit bisa menjadi salah satu cara alami untuk meredakannya. Selain itu, kunyit juga menjaga kesehatan pencernaan dan membantu meningkatkan imunitas. Cara memakainya sederhana sekali, cukup iris beberapa ruas kunyit, rebus bersama jahe agar rasanya lebih hangat, tambahkan sedikit madu jika suka, dan minum ketika masih hangat. Ramuan seperti ini sangat cocok diminum 2-3 kali seminggu untuk menjaga tubuh tetap fit. Selanjutnya ada jahe, tanaman yang hampir selalu ada di dapur. Jahe dikenal sebagai herbal penghangat tubuh, tetapi manfaatnya lebih dari itu. Untuk lansia yang sering merasakan masuk angin, kembung, atau mual, jahe bisa menjadi penolong setia. Aromanya menenangkan, rasanya menyeimbangkan tubuh, dan kandungan gingerolnya membantu mengurangi nyeri otot serta peradangan ringan. Cara pemakaiannya juga fleksibel, bisa diseduh dengan air panas, dimasak jadi wedang jahe, atau dicampur lemon dan madu untuk menambah rasa segar. Minuman jahe yang dikonsumsi secara rutin dapat membantu lansia merasa lebih nyaman, tubuh lebih hangat, dan pernapasan lebih lega. Berikutnya kita ke tanaman yang aromanya khas dan banyak dipakai dalam masakan, yaitu serai. Serai bukan hanya menambah cita rasa, tetapi juga punya efek menenangkan dan membantu lansia yang mengalami tekanan darah ringan atau kesulitan tidur. Aroma serai dapat membuat tubuh terasa lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan suasana hati menjadi lebih stabil. Untuk menggunakannya, cukup geprek satu batang serai dan rebus dalam air panas. Air serai ini bisa diminum sebagai teh herbal di pagi atau sore hari. Selain untuk diminum, serai juga dapat dijadikan campuran aromaterapi untuk membantu tidur lebih nyenyak. Tanaman berikutnya adalah daun mint. Mint dikenal menyegarkan, dan sangat membantu mengatasi keluhan pencernaan seperti kembung, begah, atau perut tidak nyaman. Lansia sering mengalami masalah pencernaan karena metabolisme sudah tidak secepat dulu, sehingga seduhan mint bisa membantu menenangkan perut. Daun mint juga memiliki efek relaksasi yang membuat pikiran terasa lebih segar. Untuk memakainya, cukup seduh beberapa lembar daun mint segar dengan air panas, diamkan sebentar, lalu minum selagi hangat. Selain enak dan ringan, mint bisa menjadi teman santai di sore hari. Selanjutnya kita bergerak ke tanaman yang terkenal karena manfaat untuk kulit, yaitu lidah buaya. Gel lidah buaya sangat baik untuk merawat kulit lansia agar tetap lembab dan sehat. Di usia lanjut, kulit cenderung lebih kering dan sensitif, sehingga lidah buaya bisa menjadi solusi alami yang lembut dan aman digunakan setiap hari. Tidak hanya itu, lidah buaya juga membantu mempercepat penyembuhan luka ringan dan iritasi. Cara pemakaiannya sederhana, cukup belah daun lidah buaya, ambil gelnya, dan oleskan langsung ke kulit. Kalau ingin lebih maksimal, gelnya bisa dicampur sedikit madu lalu digunakan sebagai masker. Sekarang kita menuju tanaman yang rasanya terkenal pahit tapi manfaatnya kuat sekali, yaitu sambiloto. Tanaman ini sudah lama digunakan sebagai herbal tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak lansia yang mudah terserang flu atau cepat lelah, dan sambiloto bisa menjadi pendukung imunitas yang cukup ampuh. Tanaman ini juga sering dikonsumsi oleh penderita gula darah tinggi sebagai pendamping, tentu dengan tetap mengikuti anjuran dokter. Untuk menggunakannya, cukup rebus beberapa lembar daun sambiloto lalu minum air rebusannya 1-2 kali seminggu. Walaupun pahit, manfaatnya sebanding. Kita lanjut ke daun sirih, tanaman yang sudah tidak asing lagi.
Daun sirih memiliki sifat antiseptik alami yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mulut para lansia. Kadang-kadang bau mulut atau sariawan bisa muncul karena kebersihan mulut yang kurang optimal atau karena gigi yang sudah tidak lengkap. Nah, air rebusan daun sirih bisa digunakan sebagai obat kumur alami untuk membantu membersihkan area mulut dari bakteri. Caranya cukup rebus beberapa daun sirih sampai airnya berubah warna, dinginkan sedikit, lalu gunakan untuk berkumur. Tidak perlu diminum, cukup untuk membersihkan mulut secara rutin. Di pekarangan, ada juga tanaman keladi tikus. Tanaman ini cukup dikenal dalam dunia herbal karena dipercaya membantu meningkatkan imunitas dan sering dijadikan pendamping terapi kesehatan. Untuk para lansia, keladi tikus dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tidak mudah jatuh sakit. Namun tetap penting untuk mengonsumsinya dengan dosis kecil dan tidak berlebihan. Cara pemakaiannya biasanya direbus, diseduh, atau dijadikan jus herbal dalam porsi kecil. Selalu pastikan kebersihannya sebelum diproses. Tanaman berikutnya yang sering dipakai dalam masakan adalah seledri. Seledri bukan hanya untuk sup, tetapi juga sangat baik untuk kesehatan ginjal dan tekanan darah. Banyak lansia yang mengalami tekanan darah tinggi atau masalah ginjal ringan, dan seledri bisa membantu. Seledri dapat dikonsumsi dengan menjadikannya jus yang dicampur buah agar rasanya lebih enak, atau ditambahkan ke dalam sup bening untuk konsumsi harian. Efeknya membantu tubuh tetap lebih stabil dan segar, dan tanaman terakhir yang sangat populer karena manfaatnya yang sangat banyak, yaitu daun kelor. Daun kelor disebut-sebut sebagai superfood karena kandungan vitaminnya yang luar biasa tinggi. Untuk lansia yang sering merasa lelah, kurang tenaga, atau mudah mengantuk, daun kelor bisa memberikan dorongan energi alami. Daun kelor juga kaya antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Cara memakainya bisa dengan menyeduhnya menjadi teh kelor atau memasaknya menjadi sayur bening yang ringan namun sangat bergizi. Dengan memanfaatkan tanaman herbal di pekarangan, lansia tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan, tetapi juga mendapatkan aktivitas yang menenangkan, seperti merawat tanaman, menyiram, dan menikmati udara segar di luar rumah. Setiap tanaman membawa manfaatnya sendiri, dan ketika digunakan dengan bijak, tubuh akan terasa lebih kuat, pikiran lebih tenang, dan hari-hari menjadi lebih bertenaga. Semoga materi ini membantu para lansia dan keluarga untuk lebih menghargai tanaman di sekitar rumah dan menjadikannya bagian dari rutinitas hidup sehat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.